Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Dewa telah memberi Anda kesempatan. Jika Anda tidak begitu menghargainya, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Tao Tia meraung, dan seluruh medan perang kuno pembantaian naga bergetar, dan aura kekerasan membengkak secara sembarangan. Tulang-tulang berusia 1000 tahun yang terkubur di sekitar kuil berlumuran darah terbang dengan panik, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sangat kacau. Aku akan melindungi keselamatanmu. Kamu hanya perlu melakukan satu hal, yaitu mengumpulkan kekuatanmu, dan memainkan ilusi terkuatmu dari Hanyue Gong pada waktu yang tepat. Sekarang hanya kamu yang dapat membuat kekuatan domain rakus sementara tidak valid, dan hanya domain rusak. Saya bisa menyelamatkan mereka. Su yang mengkomunikasikan jiwanya kepada kaisar wanita di samping, dan memberitahu pihak lain tentang rencananya. Betapa pintar permaisuri, dia telah lama melihat bahwa dia ingin memecahkan kebuntuan dan menyelamatkan orang-orang kecil di tangan kerakusan adalah kuncinya. Hanya dengan membiarkan lawan kehilangan chip tawar-menawar dia bisa mendapatkan kembali inisiatif dalam situasi tersebut. Anda tahu, aura monster purba kelas prasejarah rakus dapat dibandingkan dengan makhluk roh yang sangat tidak biasa. Di era ini ketika naga dan burung phoenix dan binatang suci lainnya menghilang, roh prasejarah dalam arti tertentu sudah dapat mewakili binatang top di daratan. Seiring berjalannya waktu, raungan rakus telah benar-benar melonjak di atmosfer seluruh medan perang kuno. Tentu saja, itu tidak hanya untuk menghalangi lawan, tetapi untuk memaksimalkan kekuatan magisnya. Naluri paling kuat dari vena rakus adalah roh yang melahap. Dalam batas yang dapat dibawa oleh tubuh fisik, kekuatan spiritual yang dapat ditelan oleh vena rakus hampir tak terbatas. Selama satu mulut, sumber energi spiritual terkumpul di semua makhluk dalam jangkauan, akan secara naluriah ditelan oleh cekungan darah rakus. Di satu sisi, kekuatan spiritual di pintu masuk menelan digunakan untuk melancarkan serangan untuk menghancurkan lawan, dan di sisi lain, tetap berada di dalam tubuh untuk memurnikannya sendiri. Sebagai spesies roh tertinggi prasejarah, satu-satunya cara untuk menumbuhkan kerakusan adalah dengan menelan, dan prinsip yang sama seperti manusia mencerna makanan untuk menambah energi, sehingga orang ini dapat memiliki kekuatan yang tak tertandingi selain makan dan tidur. Tentu saja, leluhur rakus dewasa ini telah hidup selama jutaan tahun, dan kekuatan yang terkumpul di dalam tubuh sangat menakutkan, itu dekat dengan kemacetan puncak kultivasi, jadi dia akan memiliki keinginan seperti itu untuk sumber naga sejati. Hanya untuk menelan sumber naga memperkuat garis keturunan untuk mencapai tingkat dewa, rakus dapat mengambil transformasi terakhir dari alam kesempurnaan tingkat dewa. Tubuh manusia tidak dapat membawa sumber naga yang lengkap, tetapi tubuh rakus tidak memiliki tabu ini. Peningkatan garis darah yang dibawa oleh sumber naga lengkap dapat membantunya menyelesaikan transformasi terakhir dalam perjalanan menuju tingkat dewa. Setelah garis keturunan Dewa Binatang Buas tercapai, Su yang mungkin tidak bisa menghentikan domain keajaiban rakus. Di medan perang kuno, kekuatan spiritual tak berujung mulai mengganggu, dan esensi darah yang telah dibersihkan selama bertahun-tahun diaktifkan kembali. Paksaan tingkat pendahulu yang kuat, ditambah dengan fluktuasi yang menyapu di alam rakus, menyebabkan tulang yang tak terhitung jumlahnya di kuil terus hancur, yang merupakan inti dari pembangkit tenaga listrik yang jatuh dari Qingtian Dao Sekte dan hantu Shura lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Semua mengambang di kehampaan, menunggu nasib menjadi rakus. Akhirnya, getaran ini naik ke puncak, Su yang tidak bisa lagi melakukan serangan balik. Dia mendatangi permaisuri untuk pertama kalinya, memblokirnya di depannya dengan dadanya yang kokoh, membiarkan segala sesuatu di sekitarnya dihancurkan dan dihancurkan. Inci didukung oleh Su yang masih satu-satunya tanah murni yang diharapkan permaisuri. Pusatkan kekuatan mentalmu, kumpulkan kekuatanmu, dan bersiaplah untuk menyerang balik kapan saja. Ingat, satu-satunya titik lemah di seluruh tubuh rakus-rakus adalah matanya. Bakat fisik dari spesies roh primordial ini sangat kuat, tetapi kekuatan mental adalah satu-satunya titik lemah.
Ilusi terkuat Anda dilepaskan dengan sempurna, dan saya 90% yakin bahwa saya dapat menerobos wilayahnya dan menyelesaikan penyelamatan. Tetapi hanya ada satu kesempatan. Memahami. Kaisar wanita bersembunyi di dada Su Yang untuk menyelesaikan komunikasi terakhir dengannya, dan Su Yang tetap tidak tergerak meskipun gelombang napas di sekitarnya tersapu. Adapun Mu Qingtian, yang duduk di samping mereka berdua, masih dalam kondisi perbaikan diri spiritual, dilindungi oleh kekuatan asal naga yang lengkap, dan bahkan aura rakus tidak dapat mengganggunya. Bersulang dan jangan makan anggur yang enak, Dewa menelan kalian semua dalam satu gigitan hari ini, dan membuka jalan bagiku ke tingkat dewa. Mulut cekungan darah akhirnya terbuka, dan semua sumber kekuatan spiritual yang dihancurkan secara paksa dan diaktifkan mulai menyapu ke dalam mulut binatang besar dalam bentuk pusaran air. Setiap kali tingkat kekuatan spiritual tertentu diserap, tubuh rakus akan secara spontan sedikit membengkak. Namun dalam sekejap, volume asli Tao Tie, yang berukuran lebih dari 3 meter, telah berlipat ganda. Ya Tuhan, apakah ini bakat kuat dari garis keturunan primordial Great Ancestral Beast? Aku bisa merasakannya. Semakin banyak dia makan, semakin jelas atributnya akan meningkat. Sekarang keefektifan tempurnya mungkin lebih kuat dari sekarang, seharusnya sudah. Sudahkah kamu mencapai puncak? Naga kecil Pithon menjulurkan kepala dan menatapnya dengan ngeri, meskipun garis keturunan ular naga kembali ke batasnya, ia bisa melewati garis keturunan binatang itu untuk menjadi naga sungguhan, tetapi bagaimanapun juga dalam masa pertumbuhan, dan latar belakang dan kekuatannya sama dengan tahap dewasa saat ini. Nenek moyang masih merupakan dunia yang terpisah. Pada saat ini, jika Anda melihat ke bawah dari perspektif makanan rakus, semua bangunan dan jejak dalam beberapa ribu meter dari medan perang kuno Tulong telah berubah menjadi ketiadaan. Hanya Su Yang, dengan pakaian putih, yang melindungi tubuh permaisuri, dan Mu sedang duduk bersila tidak jauh dari sana. Qingtian telah menjadi satu-satunya sentuhan warna di daratan di laut ini. Hahaha. Gourmet, apa menurutmu aku akan membiarkanmu sukses begitu mudah? Tiba-tiba, suara yang membuat semua orang gemetar kembali terdengar. Su Yang dan yang lainnya mendongak dan melihat bahwa orang tua Bahong sebenarnya tidak tahu kapan dia merangkak ke area medan perang. Pada saat ini, penampilannya sangat mengerikan, dan dia diselimuti oleh cahaya hijau yang dingin, mengatakan bahwa dia adalah iblis yang lebih jahat tidak berlebihan untuk mengubah bayangan hantu Shura. Tidak ada yang tahu jenis latihan apa yang dilakukan orang ini. Satu-satunya hal yang dapat ditentukan adalah bahwa saat ini, kekuatan tempur komprehensif Tuo Bahong dekat dengan Shenying Dzogchen, dan dia masih dalam kondisi pertempuran puncak, yang agak terlalu menakutkan. Faktanya, Su Yang juga berada di dekat ujung panah saat ini, dan kekuatan fisiknya yang tersisa kurang dari 30%. Pertama terjerat dengan orang-orang Tuo Bahong untuk waktu yang lama, dan kemudian bertarung dengan Mu Qingtian dan versi yang disempurnakan dari hantu negara puncak Shura, dan kemudian dia dihadapkan dengan paksaan yang keras dan rakus, dan sekarang Tuo Bahong sekali lagi dalam postur yang berevolusi. Datang, bahkan jika itu adalah keberadaan Su Yang, tidak mungkin untuk melanjutkan konfrontasi puncak selamanya, mendukungnya untuk tidak jatuh, itu hanya tanggung jawab yang sungguh-sungguh untuk melindungi permaisuri dan menyelamatkan murid-muridnya. Bagi Su Yang, selama dia bisa menyelesaikan penyelamatan dan melarikan diri dari bahaya dengan lancar, tidak masalah jika dia tidak bisa berhubungan dengan sumber naga di tubuh Mu Qingtian. Apa yang kamu? Pria yang bukan hantu atau hantu, berani menatap mata dewa? Keluar! Temperamen kekerasan Tao Tie sedikit berlebihan. Setelah binatang purba teratas memasuki posisi bertarung, arogansi yang ganas dan naluri amarah yang haus darah akan sangat berkembang. Munculnya Tuo Bahong memaksa Gourmet untuk memblokir ritme kekuatan spiritual di ruang yang melahap, dan bahkan lebih membuat marah pria tingkat prasejarah ini. Dengan teriakan kemarahan, cakar depan besar yang rakus ditembakkan ke udara, dan kekuatan penghancur paling primitif meletus, hampir mengejutkan kekritisan medan perang kuno ini. Tahukah Anda, alasan mengapa medan perang kuno pembantai naga mampu mengisolasi tekanan laut dalam yang tak ada habisnya dari kedalaman laut selama puluhan ribu tahun adalah karena alam naga asli yang tersisa di kuil dipertahankan. Bagaimanapun, sumber naga lengkap di tubuh Mu Qingtian belum rusak,
jadi jiwa naga sejati belum sepenuhnya dimusnahkan, dan domain secara alami terus ada. Cakar Tao Tie dapat membuat seluruh naga sejati tingkat dewa bergetar, yang menunjukkan betapa menakutkannya seluruh tubuh Tao Tie. Namun, Tuo Bahong tampaknya tidak terlalu gugup. Orang ini lahir di garis hantu Shura, dan kecepatannya adalah aset terbesarnya. Pada saat ini, dia telah mencapai keadaan puncak, dan kecepatannya bisa dikatakan bahkan lebih tinggi. Secara teori, dia termasuk di antara kerumunan yang paling terkendali. Sebuah pukulan terlewat, dan kerakusan itu sangat marah, mengeluarkan raungan yang menetes, dan suara yang menakutkan mengunci kekosongan dalam waktu singkat, membatasi kemampuan Tuo Bahong untuk bergerak. Naluri melahap tirani diaktifkan pada saat ini, dan Tao Tie langsung mengunci napas Tuo Bahong dengan kekuatan mental, dan berkonsentrasi untuk melahapnya dengan satu target. Ini juga salah satu keterampilan ofensif terkuat Tao Tie. Sebenarnya, Tao Tie tidak terlalu membenci Su Yang dan Permaisuri. Permaisuri awalnya adalah penguasa Kekaisaran Han Yue, dan nenek moyangnya memiliki belenggu dengan Tao Tie. Dan Su Yang adalah pemimpin penting yang secara tidak langsung membuka gerbang Dragon Tai for Gourmet. Tanpa Su Yang, Gourmet tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Selain itu, sebagai leluhur tingkat prasejarah, Gourmet sangat terkejut bahwa Su Yang dapat memiliki ras manusia karakter berbakat juga memiliki perasaan kagum dan hormat terhadapnya. Sebagai upaya terakhir, Gluton tidak ingin menjadi musuh mereka, jadi dia tidak pernah menyerang Selusin Sandera. Sebaliknya, Tuo Bahong ini tampak terlalu bersahaja. Di mata bos yang rakus, produk ini hanyalah semut yang bisa dibuang. Ide berani masuk dan melawan Long Yuan adalah cara paling jelas untuk membunuhnya. Sikap MS, sungguh kekuatan menelan yang menakutkan. Tuo Bahong menelan dalam-dalam, melihat bahwa dia akan kehilangan kendali fisik. Tuo Bahong mengertakkan giginya, tiba-tiba mencubit tangannya, dan melepaskan kekuatan puncak yang sangat kuat sebelumnya. Surat tegak 6 cara, Rashomon. Dalam sekejap, pupil Tuo Bahong tiba-tiba berubah menjadi darah merah, dan totem gerbang darah besar muncul di belakangnya. Dengan kemunculan fase alien ini, kekuatan spiritual di tubuh Tuo Bahong terbakar dengan gila-gilaan, dan aura berdarah substantif menyebar, dengan cepat menutupi seluruh medan perang naga botak. Semua sumber kekuatan spiritual yang gelisah di udara semuanya dipengaruhi oleh nafas berdarah ini, dan elemen kekuatan spiritual yang melayang di kehampaan diberi kepercayaan akan kelahiran kembali dalam nafas berdarah yang kuat ini. Setiap kekuatan spiritual dengan panik mencari mantan hosti, yang sama dengan lingkaran sihir yang digunakan Tuo Bahong untuk Su Yang sebelumnya. 6 makna mendalam Rashomon ini tampaknya menjadi garis paling lengkap dari hantu Shura. Metode kebangkitan mayat telah berevolusi. Yang lebih menakutkan adalah bahwa di bawah restu fase alien Rashomon, jiwa-jiwa mati lebih dari 6.000 tahun yang lalu yang memiliki warisan silsilah bayangan hantu Shura juga telah dipanggil. Selama ruang memiliki sumber kekuatan spiritual yang pernah menjadi milik mereka, undead ini dapat dipandu oleh kekuatan Shura untuk meregenerasi kecemerlangan mengerikan mereka. Dalam waktu singkat, satu demi satu jiwa mulai bangun, berubah menjadi mayat berwarna darah dan transparan, mengelilingi makanan rakus di medan perang. Ratusan jiwa yang mati telah berubah menjadi boneka Tuo Bahong di depan Luo Shengmen, melepaskan tekanan jiwa yang paling menakutkan dan membawa ancaman nyata bagi leluhur liar ini. Hahaha. Enak, bagaimana dengan postur tubuhmu? Bukankah kamu baru saja memanggilku semut yang rendah hati? Aku ingin kamu mengerti bahwa semut pun bisa menjadi tuan yang bisa meremukan yang mulia. Garis bayangan hantu Shura akan terus maju lagi di tanganku. Mendengar teriakan nakal Tuo Bahong Bui, Su Yang secara bertahap memahami tujuan sebenarnya dari orang ini. Itu saja, tujuan sebenarnya Tuo Bahong sebenarnya bukan untuk mendapatkan Long Yuan, alkimia batin rakus adalah yang paling dia inginkan. Kata-kata Su Yang menyebabkan Permaisuri melihat ke belakang lagi, melihat pembangkit tenaga listrik yang bermartabat di depan dadanya, Permaisuri tidak bisa tidak bertanya. Apakah maksudmu Tuo Bahong membutuhkan kekuatan rakus untuk menutupi kekurangannya sendiri dalam teknik satu kapal Asura? Garis bayangan hantu Shura secara kasar dibagi menjadi dua arah pelatihan, mengendalikan jiwa dengan racun, dan melampaui batas tubuh dan kemampuan membunuh instan. Tidak ada keraguan bahwa Rashomon adalah makna mendalam dari arah kultivasi sebelumnya.
Kekurangan dari teknik ini juga jelas. Teknik ini menghabiskan kekuatan spiritual yang sangat menakutkan, dan hampir secara konstan membakar kekuatan spiritual untuk mempertahankan keluaran. Jika dia bisa mendapatkan alkimia batin yang rakus dan bagian dari bakat binatang leluhur primordial, dia bisa menggunakan metode melahap untuk berlatih dan menebus kekurangan paling mematikan dari latihannya sendiri. Latihan Eva sangatlah sempurna. Kata-kata Su yang membuka keraguan di hatinya terhadap permaisuri. Rashomon menggunakan metode pembakaran kekuatan spiritual untuk mengendalikan jiwa untuk bertarung, dan Rakus datang dengan bakat untuk melahap kekuatan spiritual untuk digunakan sendiri, satu masuk dan satu keluar, membentuk lingkaran sempurna dalam sistem pertempuran. Jika rencana ini bisa tercapai, Tuo Bahong hanya perlu mendapatkan beberapa alat pelindung tubuh yang cukup kuat di masa depan untuk mencegah terbunuh oleh biksu penyerang yang kuat, seperti praktisi kendo, maka dia akan melawan semua jenis biksu di bawah alam kesengsaraan. Dalam pertempuran, berdirilah tak terkalahkan dan jadilah generasi baru iblis Shura sejati. Semakin banyak orang terbunuh, semakin banyak jiwa yang dapat dikendalikan oleh Rashomon, dan semakin banyak kekuatan spiritual yang dapat mereka makan. Begitu sistem kultivasi yang bisa disebut menantang langit matang, akan sulit untuk seluruh 3.000 negara bagian. Bayangkan bencana. Tidak, Tuo Bahong ini mungkin menjadi variabel baru. Jika dia benar-benar menghilangkan alkimia batin yang rakus, aku takut bahkan aku akan sulit untuk mengendalikannya dalam waktu singkat. Su yang menilai situasinya dan harus mengubah rencana tempurnya sendiri. Karena Tuo Bahong bergabung, Mu Qingtian dan Long Yuan untuk sementara aman. Hal yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk menghentikan tampilan Upanishad Rashomon yang terus-menerus dan memegang kendali atas situasi di tangannya sendiri. Tangan. Sial. Apa yang kamu lakukan? Go-Urmet sesak napas. Setelah mengayunkan cakar raksasanya untuk waktu yang lama, dia menyadari bahwa serangannya tampaknya tidak menimbulkan banyak kerusakan pada jiwa-jiwa yang mati ini. Setelah sekian lama berusaha, pengikut di sekitarnya datang lebih banyak dan lebih banyak jiwa yang mati. Pak Tua, aku lupa mengingatkanmu. Meskipun Rashomonku bukan domain asli, jarak castingnya dihitung berdasarkan domainnya. Singkatnya, sumber kekuatan spiritual yang baru saja kamu telan ke dalam tubuhmu adalah semuanya. Itu akan jadilah unit yang Rashomon berikan padanya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Penderitaanmu belum datang. Apa katamu? Lu Tai sangat marah dan terus meraung, tetapi segera menemukan bahwa Tuo Bahong benar-benar tidak menakutkan dirinya sendiri. Sumber kekuatan spiritual yang ditelan ke dalam tubuh tidak dengan cepat dimurnikan seperti biasanya, tetapi membentuk pola seperti kutukan, memancarkan cahaya hijau, menutupi tubuh rakus, memberinya efek pelemahan yang sangat besar pada kekuatan tempur, dan pada saat yang sama waktu kekuatan mental menjadi mati rasa. Sekarang, biarkan aku mengeluarkan alkimia batinmu sendiri. Tuo Bahong bergerak lagi, dan dia, yang berada di alam bayi ilahi dengan kesempurnaan agung, sudah memiliki kecepatan tertinggi yang tidak lebih lemah dari kecepatan Dewa Hantu Shura, dan dia sudah berada di atas kepala rakus dalam beberapa saat melarikan diri. Teknik pemotongan Shura yang menakutkan sekali lagi muncul, dan keterampilan satu tangan yang kuat sekali lagi menunjukkan latar belakang Tuo Bahong yang mendalam. Namun kali ini, Tuo Bahong tidak berhasil. Seng! Pedang ilahi abadi terbang keluar, membentuk pelindung cahaya ajaib dengan cahaya pedang biru kebiruannya yang kuat, menjaga bagian penting dari kepala Go-Urmet, dan pada saat kritis ini, itu memblokir pukulan putus asa untuk Go-Urmet. Posisi atas kepala, sampai ke ujung atas mata, adalah bagian paling rapuh dan penting dari Tao Tie. Alkimia batin yang tertidur di pinggiran lautan kesadaran setara dengan jantung kedua Tao Tie, dan itu adalah inti dari terobosan dan kenaikannya. Kerusakan kemungkinan besar adalah merek yang sulit untuk dibalik, dan bahkan dapat mempengaruhi terobosannya ke level binatang buas. Oleh karena itu, dukungan pedang Su yang cukup tepat waktu. Ketika Tao Tie sadar kembali dan melihat pemandangan ini di hadapannya, hatinya benar-benar terkejut. Nak, mengapa kamu ingin menyelamatkan dewa? Aku menggunakan perangkat munafikmu. Su yang tahu bahwa pria besar ini sangat membutuhkan wajah, dan dia tidak berbicara omong kosong dengannya, dia hanya tertawa, dan dia bertarung dengan Bakhan Tuo Bahong.
Jiwa mayat berwarna darah Rashomon yang tak berujung menjadi kekerasan lagi, dan setiap keterikatan kekuatan jiwa akan berdampak besar pada target, merusak tubuh, mengikis jiwa, dan berbagai efek negatif akan mengikuti. Su yang tidak peduli dengan konsumsi fisik, dan bahkan memperlihatkan punggungnya tepat di depan kepala rakus yang besar. Dia tahu betul bahwa yang kuat semua memiliki martabatnya sendiri. Meskipun rakus adalah serakah untuk Long Yuan, tidak perlu untuk diam-diam menyerang dirinya sendiri dalam situasi ini. Anda hanya perlu membunuh Rashomon terlebih dahulu, dan krisis pasti akan berakhir. Diangkat. Tuo Bahong, rencanamu cukup teliti, tapi sayangnya, jika aku bisa menekanmu sekali, aku bisa menekanmu untuk kedua kalinya. Bahkan jika aku hanya memiliki 10% stamina tersisa, kamu jauh dari lawanku. Kata-kata Su Yang mendominasi dan percaya diri mengejek Tuo Bahong, dan pada saat yang sama dia menjentikkan jari-jarinya ke udara, langit dan sayap naga yang tak terbatas melonjak ke udara, memancarkan pemaksaan jiwa naga yang sangat kuat. Mengaum. Mengontrol 3 artefak pada saat yang sama dengan satu pikiran, kekuatan jiwa dan alam spiritual Su Yang sekali lagi mengejutkan semua orang. Wah, ini pertama kalinya aku melihatmu dengan bakat seperti itu setelah jutaan tahun hidup. Meskipun kamu belum mencapai batas, dewa harus terkesan dengan kemampuanmu. Di satu sisi, Tao Tie mati-matian menyempurnakan untuk menangkal sumber kekuatan spiritual yang bermutasi di tubuhnya, di sisi lain, dia mengungkapkan emosi yang tulus untuk operasi Su Yang. Meskipun kamu memiliki umur 1 juta tahun, kamu tidak tahu betapa sulitnya bagi kami untuk mencapai puncak. Jika saya di atas, bahkan kamu di masa kejayaan mungkin bukan lawan saya. Tao Tie tidak membantah perkataan Su Yang untuk pertama kalinya, karena ia melihat dari pria ini tidak hanya bakat dan potensi, tetapi juga banyak keberuntungan dalam dirinya, dan berbagai peluang ditambahkan. Su Yang kemungkinan besar akan menerobos masuk masa depan. Di alam ekstrim, keluarlah dari jalan yang tak tertandingi untuk mengabadikan dewa yang menjadi milik Anda sendiri. Gemuruh. Ketiga artefak bergabung menjadi satu. Di bawah pengaruh kekuatan Dao Su Yang, mereka bergabung menjadi cahaya pemusnahan yang tak tertandingi. Saya tidak tahu berapa banyak mayat yang terkoyak di sepanjang jalan, dan semua yang saya lewati jatuh ke dalam kehancuran. Ya Tuhan, ini sangat kuat. Kekuatan naga sejati dan hukum Dao yang diciptakan oleh bos dalam pukulan ini dapat memusnahkan semua bentuk kekuatan spiritual dalam jangkauan dan mengembalikannya ke ketiadaan. Kekuatan apapun yang dikembangkan oleh metode ini dapat menjadi tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Saya tidak tahu kapan ular naga telah bergegas ke pundak permaisuri, tetapi itu adalah satu-satunya keberadaan di seluruh benua yang membuka pencapaian ini. Ia dapat menaiki pundak permaisuri dan menjadi hewan peliharaan permaisuri, tetapi lebih sulit untuk dicapai daripada Su Yang. Sungguh napas yang kuat. Tuo Bahong mengerutkan kening dan memikirkan tindakan balasan. Tanpa diduga, pria ini Su Yang telah berulang kali terlibat dalam konfrontasi intensitas tinggi, dan dia memiliki latar belakang untuk melakukan pukulan yang begitu mengerikan. Eksistensi macam apa pria ini? Saat ini, Tuo Bahong tidak punya waktu untuk terus memfitnah Su Yang. Cahaya kepunahan mendekat dengan cepat. Jika dia tidak bisa memikirkan jalan keluar yang sempurna dari masalah, akan sulit bagi Tuo Bahong untuk melancarkan gelombang besar dengan hanya pedang ini. 6 cara dalam 1. Dalam keputusasaan, Tuo Bahong dengan cepat mengingat semua kekuatan spiritual yang dilepaskan. Ribuan jiwa yang mati di dalam kehampaan tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi semburan kekuatan spiritual yang terkondensasi dengan cepat, mengembun bersama di depannya. Rashomon sangat besar. Garis luar alien memancarkan cahaya lagi, tapi tidak lagi menggerakkan sarana serangan, tapi berubah menjadi perisai cahaya untuk memblokir bagian depan Tuo Bahong. Ini juga metode perlindungan tubuh terkuat yang dia miliki. Pada saat yang sama, Tuo Bahong mengarahkan pandangannya pada Mu Qingtian di bawah, berubah menjadi kilatan cahaya dan bayangan, dan bergegas menuju Mu Qingtian. Tidak baik. Su Yang memiliki jumlah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tuo Bahong akan berani menyerang ide Mu Qingtian. Anda harus tahu bahwa pada saat ini, Mu Qingtian sedang mengkonsolidasikan kekuatan jiwanya, tubuhnya dalam kekacauan, dan setengah tubuhnya bergabung ke dalam kehampaan.
Tidak mungkin baginya untuk terluka dengan cara biasa, jadi Su Yang untuk sementara mengabaikannya. Tapi semua orang tidak menyangka bahwa Tuo Bahong ini adalah keturunan dari klan yang sama dengan Ghost Shadow Shura, dan kedekatannya menyebabkan dominasi jiwa Mu Qingtian yang sudah stabil runtuh lagi. Ayo, Mu Qingtian, mainkan peranmu sebagai wadah. Berhenti. Pada saat kritis, Kaisar Wanita membuat gerakan yang kuat, dan pedang pendek perak cerah terbang dari lengan bajunya untuk mengunci napas Tuo Bahong dan bergegas ke atas. Kecepatannya sangat cepat, tepat sebelum Tuo Bahong menyelinap ke Mu Qingtian untuk menghubunginya. Namun, biarkan variabel tak terduga setiap orang dipentaskan lagi.